Oke. Oke, eh, selamat malam Bapak dosen. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami dari studi kasus penggunaan Revit, penggunaan BIM Revit. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Gusti Ngurah Wahyu Tatanugraha, ada Igede Yusa Prayoga, kemudian ada Ikomang Dio Pramana Putra, dan yang terakhir ada Gusti Ngurah Made Apriandika. Next, pada presentasi kali ini kita bagi menjadi 3 segmen, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian pemaparan studi kasus BIM, yaitu Revit, dan yang ketiga kekurangan dan kelebihan BIM. Next, oke, yang pertama latar belakang. Mendesain dan manajemen sebuah proyek bangunan dapat dilakukan dengan menggunakan Building Information Modeling atau BIM. Meskipun BIM ini telah banyak digunakan di berbagai negara, pengimplementasian BIM di Indonesia masih terbilang belum optimal. Di sini masih banyak perusahaan konstruksi yang menggunakan metode konvensional dalam pengelolaan proyeknya. BIM dapat memberikan pemodelan bangunan secara 3 dimensi yang dapat menggambarkan proyek konstruksi menjadi lebih jelas terhadap keseluruhan bangunan yang dikerjakan. BIM inilah yang digunakan untuk merancang bentuk bangunan. Tujuan studi kasus di sini menganalisis aktivitas maupun kelebihannya. Oke, next, silakan. Oke. Selanjutnya adalah pemaparan studi kasus BIM. Dalam hal ini adalah Revit. Nah, adapun profil proyek studi kasus yang kami ambil dari hasil wawancara yaitu Asbuild Asbuild dari kantor PT Teja Kreatif Teknologi, lokasi di Jimbaran, Badung, Bali. Fungsi bangunan adalah kantor dengan skala proyek termasuk medium. Pihak yang terlibat arsitek dan drafter. Eh, Kemudian ini merupakan proyek as-built. Nah, adapun penggunaan BIM pada tahap yaitu yang pertama adalah design development, kemudian yang kedua adalah konstruksi include mengikuti data, yang ketiga adalah operasional facility management atau 7D di sini. Jadi, oh ya, saya disclaimer sebelumnya. Jadi, semua data ini merupakan hasil dari wawancara dengan teman kami. Nah, level BIM yang digunakan di sini adalah LOD 100 sampai 500. Nah, LOD ini merupakan level of development, singkatnya adalah tahapan atau progres dari pengembangan sebuah gambar proyek. Nah, di sini LOD 100 yaitu kalau di proyek biasanya itu pada tahap skematik atau di sini LOD 100 adalah masa bangunan. Nah, kemudian LOD 200 eh, sudah disinkronkan dengan site dan denah yang telah digambarkan eh, belum dengan ukuran. Nah, kemudian di LD300 ini sudah mulai mendetail, eh, sudah apa namanya berisikan gambar furniture, dimensi terukur keseluruhan. Kemudian LD400 di sini sudah apa namanya ditambahkan material, sudah studi material, diperhitungkan material-material apa saja yang akan digunakan eh, secara keseluruhan pada bangunan. Kemudian LOD 500 ini merupakan produk yang sudah siap eh, digunakan untuk konstruksi di lapangan, eh, yang mana acuan 3D sudah sudah sinkron dengan gambar 2D dan langsung include dengan gambar kerja mengikuti informasi yang dimasukkan ketika membuat denah awal itu dari tahapan LOD 100 sampai 400 tadi. Nah, singkatnya bisa kita bilang di LOD 500 ini kita sudah memiliki dokumen lengkap standar konstruksi mulai dari
dana tampak potongan, acuan 3D, eh, furniture, material, sistem konstruksi, dan sebagainya. Termasuk apa namanya hal-hal yang sifatnya struktur dan MEP. Jadi di sini sudah disinkronkan, sudah apa namanya kalau istilah konvensional sudah superimpose dan sebagainya sudah clear gitu. Nah, implementasi BIM ini eh, apa namanya sangat membantu pada proyek yaitu pada bagian 3D modeling, kemudian mendeteksi clash eh, terhadap structure atau MEP atau arsitektur structure dan ketersinambungan ketiga unsur tersebut, kemudian time scheduling, cost estimation, dan koordinasi tim. Oke, next. Nah, ini akan dijelaskan oleh Yusa. Oke, eh, selanjutnya eh, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini ada keuntungan dan kekurangan BIM. Di, yang pertama itu ada keuntungan BIM itu sebelum konstruksi dimulai mendeteksi kolom yang bentrokan antar elemen struktur. Hal ini mencegah pengerjaan ulang atau rework di lapangan yang sangat mahal. Kemudian ada juga akurasi volume yang dimaksud di sini kesalahan estimasi material dapat ditekan hingga di bawah 5% yang berdampak langsung pada penghematan anggaran. Yang mahal ini cukup dilakukan dengan memasukkan kode detail ketika awal dan proses pemasukan data di review tersebut. Nah, kita coba riset eh, bahwa 5% itu kita dapat dari beberapa riset yang sudah kita lakukan atau jurnal yang sudah kita cari. Kemudian juga ada kecepatan pengambilan keputusan yang dimana itu visualisasi 3D memudahkan pemilik proyek memahami progres dan memberikan persetujuan desain lebih cepat. Adapun kekurangan implementasi BIM ini, eh, yang pertama itu ada keterbatasan tenaga ahli yang mahir mengoperasikan perangkat lunak BIM sekaligus memahami teknik konstruksi eh, di lapangan. Kemudian interoperabilitas ini merupakan kesulitan dalam memindahkan data antar perangkat lunak yang berbeda, misalnya dari perangkat lunak desain yang dari perangkat lunak desain ke perangkat lunak penjad- penjadwalan yang artinya itu misalnya dari si arsitek ini menggunakan Revit dan eh, dari tim struktur dan MEP-nya itu tidak menggunakan Revit, jadi di sana agak kesusahan mengimplementasikan BIM tersebut. Kemudian yang pasti biaya tinggi untuk lisensi perangkat lunak, perangkat keras berspesifikasi tinggi dan pelatihan intensif bagi user. Kemudian ada juga budaya kerja yang masih kebergantungan, perubahan pola pikir dari cara konvensional ke digital memerlukan waktu dan adaptasi dari seluruh hmm, seluruh user. Kenapa? Oke, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya untuk studi kasus yang pertama. Oke. Oh, oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi. Terus untuk gambar di sini, ini adalah gambar kompetisi Asbil Drawing yang mana dikasih waktu selama 2 hari, yang mana setiap satu harinya dikasih waktu 8 jam. Nah, mungkin berikut adalah beberapa review yang sudah dilewati oleh yang kita ajak wawancara.
dari LOD 100 sampai 500 tadi. Oke, next ah. Next ah. Eh, ya ini adalah untuk gambar side plan-nya, yang mana di sini sudah lengkap dengan dimensi, furniture, arah mata angin, dan juga sudut kemiringan atap seperti itu. Mungkin di next ya. Next. Nah, ini adalah bagian floor plan. Nah, jadi di sini ketika memasukkan semua data di bagian 2D-nya, baik ketinggian maupun dimensi lebar dan juga panjangnya, pada 3D juga akan langsung diikuti. Begitu juga sebaliknya jika kita membuat ketika masa bangunannya kita edit di 3D, 2D-nya juga akan langsung mengikuti perubahan di 3D-nya. Mungkin next, next, next ah. Oke, terus next. Di sini udah masuk section, lalu akan ada detail. Next, next. Ini adalah gambar detail atap. Mungkin pada beberapa part yang paling susah adalah di bagian detail atap dari si pewawancara bilangnya. Karena di sini bakal lumayan banyak memasukkan kode-kode baik itu tentang material dan juga dimensi yang akan digunakan seperti itu. Next. Nah, untuk si pewawancara pun bilang eh, worth it untuk menggambar as-built drawing menggunakan Revit karena di sini kita akan lumayan diefisiensi dalam hal waktu. Terus dalam hal teknis juga setiap data yang kita masukkan akan sinkron langsung. Jadi poinnya adalah kita harus benar-benar teliti ketika memasukkan data pertama. Lalu next. Jadi harus tadi kasus kedua yang kita dapat dari mahasiswa. Next. Mungkin di sini gambarnya lebih terlihat kurang real. Oh, gara-gara mungkin dia juga masih di fase belajar dan yang kita dapat ketika dia wawancara adalah ketika mulai belajar menggunakan Revit. eh, jadi dia lumayan harus banyak mempelajari toolsnya terlebih dahulu dan harus banyak melewati fase trial and error. Next, next, next ah, sampai kekurangan kelebihan. Nah, jadi secara kelebihannya dari dua studi kasus ini adalah eh, lebih cepat dan gampang untuk menjelaskan ke klien ketika waktu presentasi, lalu mudah diskusi dengan kontraktor saat pembangunan di lapangan. Tetapi ini ada nanti akan ada beberapa tambahan kelebihan dan kekurangan dari hasil wawancara. Lalu revisi lebih cepat jika ada revisi gara-gara langsung sinkron dengan antara 2D dan juga 3D. Lalu kekurangannya adalah perlu PC atau laptop yang proper. Terus lisensi software Revit sangat mahal. Nah, jadi untuk dua studi kasus ini, si pengguna menggunakan Revit mahasiswa. Jadi di sini kita masih dapat free selama setahun dan itu ketika kita masih mempunyai kartu mahasiswa seperti itu. Terus apabila si pengguna sudah lewat di masa study, mereka harus membayar lisensi dari si Revit ini. Terus dari tambahan untuk kekurangan kelebihannya adalah untuk mungkin kekurangannya dulu. Jadi ketika eh, biro kecil atau biro besar, arsitekturnya sudah menggunakan Revit, terus ternyata tim MEP dan arsitek dan juga strukturnya tidak menggunakan, jadi kita perlu effort yang lebih untuk kita ekspor ke dalam sebuah SKP yang mana SKP tersebut nantinya mungkin dari grupnya akan rapi, tetapi dari segi material di sana kita akan dikasih sebuah kode warna saja. Terus ketika kita ekspor ke AutoCAD,
ternyata lumayannya emang rapi. Tapi ketika kita mau rubah ke standar CAD yang biasa digunakan ke arsitektur, kita perlu effort lagi untuk merapikan, eh, bahkan bisa menumpuk-numpuk ulang gambar-gambar pada export CAD agar standarnya jadi. Karena ketika kita explode si hasil 2D dari si Revit, explode explode-nya tersebut bisa menjadi garis yang satu-satu. Jadi kita lumayan perlu banyak waktu buat adjustment-nya. Itu adalah kekurangan ketika kita nanti berkolaborasi dengan struktur dan MEP ketika mereka tidak bisa menggunakannya. Tetapi jika hanya digunakan acuan saja, eh, kita bisa share link menggunakan Autodesk, yang mana di sini MEP dan juga struktur bisa mengacu dari sana untuk membuat revisinya seperti itu. Terus untuk ada juga kita sempat diskusi dengan teman yang lumayan di biro yang lumayan besar yang menggunakan Revit. Jadi di sana dia bilang Revit ini sangat worth it digunakan untuk proyek-proyek yang tipikal atau enggak komersial. Jadi hal-hal yang bersifat cepat dan teknis di sana sangat direkomendasi. Tetapi untuk hal-hal yang bersifat eh, kayak residental, ada permainan arsitektur, feel yang pengen didapat, experience, dan juga hal-hal yang kompleks banget dan juga detail ketika proses perencanaannya, Revit masih kurang direkomendasi gara-gara kita startingnya dari 2D dan juga ketika kita ada bermain eksplorasi kita perlu beberapa shortcut atau plugin eh, yang khusus yang harus dipelajari dan memerlukan waktu yang lumayan lama. Sir. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, tim.